Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita lanjutkan kembali pengajian rutin kita dengan pembahasan hadis-hadis wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dan pada pembahasan malam hari ini kita ambil bab yang ke-49, yaitu babun al-walidatu rahimatun. Bab bahwa seorang ibu adalah seorang yang penyayang, atau ibu adalah seorang yang penyayang. Di sini diangkat satu hadis, yaitu hadis yang ke-89 dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Namun sebelumnya jemaah sekalian, ada banyak sebenarnya hadis-hadis yang berbicara tentang pembahasan ini atau bab ini. Termasuk juga di antaranya adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala firmankan yang menjelaskan tentang bagaimana keadaan, kondisi dan perjuangan seorang ibu, seorang wanita dalam menjaga, mengasihi, menyayangi, mencintai, menyapih dan merawat anak-anaknya. Dan salah satu di antara hadis yang menjelaskan pembahasan ini atau menjelaskan hal ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan nanti kita akan coba sebutkan juga hadis-hadis yang lainnya yang mungkin memiliki korelasi atau kaitan hubungan dengan pembahasan ini. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan haddatsana Muslim, yaitu salah seorang guru beliau. Qala haddatsana Ibnu Fadalah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadalah. Qala haddatsana Bakar ibnu Abdullah al-Muzani, telah menceritakan kepada kami Bakar bin Abdullah al-Muzani an Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ja'at imra'atun ila Aisyata radhiyallahu anha, telah datang seorang wanita kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini jamaah sekalian, kalau kita melihat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini dan menceritakan kisah, karena di dalam hadis ini disebutkan ada kisah, ada cerita antara seorang wanita sahabiyah, seorang perempuan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini bukan hal yang aneh jamaah sekalian, karena Anas bin Malik seperti yang kita ceritakan dan kisahkan pada pertemuan yang sebelumnya, sebenarnya beliau masih kanak-kanak atau masih anak-anak ya, masih usia 10 tahun, dan beliau juga adalah khadimnya Rasulullah SAW. Beliau adalah pembantunya Nabi SAW. Jadi keluar masuknya Anas bin Malik di dalam rumah Nabi SAW itu adalah hal yang lumrah, adalah hal yang biasa. Bahkan Anas bin Malik sangat dekat dengan Nabi SAW dan juga dengan istri-istri Nabi SAW. Maka tidak heran jemaah sekalian kalau Anas bin Malik juga termasuk di antara sahabat yang banyak menceritakan kejadian dan peristiwa di dalam rumah Nabi SAW. Orang-orang yang datang, yang berkunjung, orang-orang yang bertamu ke rumah Nabi SAW. Bahkan hal-hal yang khusus, hal-hal yang spesial atau hal-hal yang jarang diketahui oleh para sahabat, namun diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala. Di sini dikatakan ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Di dalam riwayat jamaah sekalian, riwayat yang lain menceritakan bahwa wanita ini datang dengan membawa dua anak kecil, ya, dua anaknya. Tidak disebutkan di situ apakah dia laki-laki atau perempuan, atau dua-duanya laki-laki atau dua-duanya perempuan. Hanya dikatakan di sini dia datang dengan membawa dua orang anaknya. Kemudian dalam riwayat itu juga disebutkan bahwa wanita ini ternyata datang dan berkunjung
ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidak ada. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara keluar untuk urusan tertentu. Nah, datanglah wanita ini, datang berkunjung, dan kunjungannya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ternyata dia ingin meminta makanan. Ya, jadi ja'at tas'alu Aisyah. Dalam riwayat yang lain dikatakan ja'at imra'atun bisobiyaiha. Dia ada seorang wanita datang dengan dua orang anaknya, tas'alu Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi dia datang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya minta makan, ya. Minta makanan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara tidak di rumah. Nah, kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di rumah, maka tentu yang akan dimintai adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang wanita ini, jamaah sekalian, dia akhirnya bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, fa'atatha Aisyatu thalatha tamaratin. Ini kita sebutkan, ceritakan dulu kisahnya. Kemudian sebentar kita akan sebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Jadi ketika dia sudah datang menjumpai Aisyah radhiyallahu taala anha, dia minta makan kepada Aisyah, fa'atatha Aisyatu thalatha tamaratin. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan kepadanya derma atau pemberian sedekah, yaitu 3 butir kurma. 3 butir kurma, ya. Ini sayang tidak ada kurma di sini, ya. Cuma 3 butir kurma, jamaah sekalian, yang bisa diberikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian fa'atat kulla sabiyyin laha tamratan. Maka sang ibu setelah menerima 3 butir kurma ini, jamaah sekalian, jangan digambarkan kurma di zaman Nabi sebesar ini, ya. Kurma biasa, jamaah sekalian. Karena biasa ada juga yang mengatakan ketika disampaikan bahwa Nabi itu kalau buka puasa cuma makan kurma, makan sahurnya juga cuman kurma dengan air putih saja. Biasa ada orang yang mengatakan ya memang cuma kurma saja, karena kurmanya sebesar ini, sebesar tangan ini, ya. Jadi wajar kalau orang bisa bertahan berpuasa kalau kurmanya sebesar ini. Tidak ada yang seperti itu. Jadi kurmanya kurma biasa, jamaah sekalian. Nah, ini menunjukkan juga bahwa Nabi SAW adalah orang yang Allah karuniakan kekuatan yang luar biasa dibandingkan manusia biasa. Maka fa'atat kulla sabiyyin laha tamratan. Jadi 3 butir kurma ini setelah diterima oleh sang ibu, maka dia berikan kepada masing-masing anaknya 1 butir kurma. Ya, jadi untuk anak yang satu butir, yang satunya lagi. Jadi tersisa 1 kan di tangannya ibu. Wa amsakat li nafsiha tamratan, dan sang ibu sendiri dia memegang 1 butir kurma untuk dirinya sendiri. Fa'akala sibyanu at-tamrataini wa nadhara ila ummihima. Nah, maka 2 anak ini, jamaah sekalian, akhirnya memakan kurmanya masing-masing, kedua kurma tersebut, wa nadhara ila ummihima. Jadi setelah dimakan, karena kurma kan sebentar, setelah selesai dimakan, dua-duanya langsung melihat ke ibunya. Jadi karena masih ada 1 kurma itu yang belum dimakan. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa ketika sang ibu sudah mau memakan kurma itu, kurma untuk bagiannya, jamaah sekalian, maka dia melihat kepada kedua anaknya, ternyata keduanya menginginkan 1 kurma itu yang tersisa, yang sudah mau masuk dalam mulut sang ibu. Namun fa'amadat ila tamrati fashaqqatha nisfaini. Maka sang ibu kemudian membelah kurma tersebut menjadi 2. Fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamratin. Maka sang ibu memberikan untuk masing-masing anaknya separuh butir kurma. Jadi separuhnya diberikan yang satu, dan separuhnya lagi diberikan kepada anak yang kedua. Faja'an Nabi SAW. Jadi ini kejadian, ini peristiwa singkat dan sebentar terjadi di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Aisyah sendiri yang menjadi saksi. Nah, dia yang melihat kejadian tersebut di hadapan beliau. Faja'an Nabi SAW. Setelah selesai kejadian ini, sudah pulang itu sang anak atau sang ibu dengan kedua orang anaknya. Faja'an Nabi SAW. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW. Fa akhbarathu Aisyatu faqala. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kisah tersebut dan kejadian tersebut kepada Nabi SAW, bahwa tadi datang seorang ibu dengan 2 orang anaknya minta makanan, kemudian saya berikan, dan seterusnya diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha.
dengan penuh ketakjuban ya, karena Nabi SAW mengatakan setelah itu faqala wa ma yu'jibuki min dzalik. Maksudnya apa yang membuatmu takjub dengan perbuatannya itu. Nah, Nabi SAW bertanya jamaah sekalian, karena Aisyah menunjukkan ada rona-rona pada wajah beliau, jadi rona ketakjuban kepada perbuatan sang wanita tersebut. Kemudian Nabi mengatakan wa ma yu'jibuki min dzalik, maksudnya apa yang membuatmu heran ya. Ini sebentar kita akan sebutkan apa faedahnya jamaah sekalian, mengapa Nabi SAW bertanya seperti itu atau memberikan komentar respon seperti itu, wa ma yu'jibuki min dzalik, maksudnya apa yang membuatmu terheran-heran melihat ibu tersebut atau wanita tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, laqad rahimahallahu azza wa jalla birahmatiha sobiyaiha. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya ini informasi langit. Informasi langit datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala datang kepada Nabi SAW, laqad rahimahallahu azza wa jalla birahmatiha sobiyaiha. Sesungguhnya Allah telah merahmati ibu tersebut disebabkan karena sifat kasihnya kepada kedua anaknya. Jadi dari perbuatan sang ibu ini jamaah sekalian yang tadi kita ceritakan, yang memberikan kurma tersebut kepada kedua anaknya, kemudian dibagi dua lagi kurma yang ketiga untuk kedua anaknya, maka Allah mengasihi, menyayangi, mencintai ibu tersebut sebagaimana dia mengasihi kedua anaknya itu. Nah, di sini jamaah sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini ada beberapa faedah, di antaranya yang pertama jawazu al-mas'alah atau jawazu mas'alatin nas. Bolehnya kita meminta kepada manusia kalau memang ada keperluan, kalau memang ada hajat. Meskipun ada pembahasan di dalam masalah ini jemaah sekalian bahwa Nabi SAW melarang kita untuk meminta-minta. Ya. Nabi SAW melarang kita untuk meminta-minta. Itu berbeda jemaah sekalian kalau kita meminta dengan meminta-minta. Meminta-minta yang dilarang di sini adalah sebagaimana hadis Nabi SAW, man sa'alan nasa takatsuran, barang siapa yang meminta-minta kepada manusia, artinya minta-minta harta manusia, ya'ti yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atun min lahmin. Dia kelak pada hari kiamat datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, di wajahnya itu tidak ada segerat daging pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sama sekali. Menunjukkan bahwa orang yang seperti itu orang yang meminta-minta harta manusia, takatsuran. Takatsuran itu artinya untuk mengumpul-ngumpulkan kekayaan. Ya, dan ada yang seperti itu, jamaah sekalian. Meskipun saya tidak mau sebutkan ya, tapi ada saja orang yang seperti itu, dan saya juga tidak mau menyebutkan seperti yang kita lihat-lihat di pinggir jalan biasanya, tapi mungkin saja di antara mereka ada yang memang membutuhkan. Tapi mungkin saja di antara mereka ada yang memang pekerjaannya seperti itu. Pekerjaannya yang meminta-minta untuk mengumpul-ngumpulkan pundi-pundi kekayaan, karena barangkali itu jauh lebih mudah dan jauh lebih tidak membutuhkan effort yang lebih banyak dibandingkan dengan harus bekerja, harus melakukan ini dan itu dan seterusnya. Jadi hanya dengan mengharapkan dengan modal seperti ini jamaah sekalian, dengan pakaian yang lusuh, dengan pakaian yang berantakan, badan yang kucel dan seterusnya, manusia akhirnya iba dan kasihan, padahal dia tidak tahu barangkali mobilnya lebih bagus dari motor kita. Barangkali yang seperti itu, ada yang seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan man sa'alan nasa takatsuran, siapa yang meminta-minta kepada manusia tujuannya untuk memperbanyak harta kekayaan, pundi-pundi kekayaan di dunia ini, kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dia datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan wajah tengkorak jamaah sekalian. Jadi tidak ada di wajahnya segerat daging sedikit pun. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang seperti itu memang istilahnya orang yang sudah tidak punya malu jamaah sekalian. Jadi meminta-minta kepada manusia adalah orang yang salah satu di antara ciri orang yang tidak memiliki rasa malu kepada manusia, yang setiap hari datang kepada manusia dan meminta rasa iba mereka dan kepedulian mereka, padahal dia sendiri masih bisa mengupayakan dengan pekerjaan yang dibolehkan, pekerjaan yang dihalalkan dan jauh lebih baik. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan tidak ada pekerjaan yang lebih berberkah dibandingkan seseorang mengambil kampak, kemudian dia pergi ke hutan, lalu dia mengambil
ranting-ranting kayu, batang-batang kayu dikumpulkan, diikat dengan tali. Setelah itu dia datang ke pasar, dijual ke pasar, dan itu yang dia beri makan untuk diri dan keluarganya. Kata Nabi SAW, itulah pekerjaan yang paling mulia. Bukan berarti bapak polisi resign dari kepolisian, bukan itu maksudnya. Jadi jangan langsung, kalau begitu saya harus cari kerja jadi tukang kayu kalau begitu, atau tukang apa. Jadi maksudnya Nabi SAW adalah sebagaimana hadis Nabi yang lainnya jamaah sekalian, bahwa tidak ada seorang Nabi dan Rasul melainkan semuanya makan dari usaha tangan mereka sendiri, dan itulah pekerjaan yang paling mulia. Dan itu maksudnya Nabi jamaah sekalian, bukan maksudnya kita semua pergi ambil kampak ya, saya berhenti dari pekerjaan saya sebagai dosen dan sebagainya. Maksudnya Nabi SAW, pekerjaan yang paling mulia adalah pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangan masing-masing. Adapun yang meminta, jadi meminta, orang bekerja jamaah sekalian, kemudian dia datang dan meminta-minta, itu kan bukan hasil pekerjaannya sebenarnya yang dia minta, itu adalah hasil pekerjaan orang lain, upaya orang lain yang dia datang dan dia minta-minta tanpa ada upaya dari dirinya sendiri, tanpa memanfaatkan. Karena yang seperti itu dia tidak memanfaatkan karunia dari Allah. Mungkin ada di antara mereka yang Allah karuniakan kecerdasan luar biasa, dengan kecerdasannya barangkali dia bisa memberikan maslahat besar kepada manusia, tapi dia malas, justru karena terlalu cerdas jadi malas. Jadi saya bisa mendapatkan uang dengan cara yang cepat, baring-baring saja di rumah, duduk-duduk saja di rumah, saya bisa mendapatkan kekayaan yang melimpah ruah. Tidak mau digunakan kecerdasannya dan seterusnya. Jadi potensi yang Allah berikan kepada kita, itulah yang seharusnya dimanfaatkan. Di sini kecuali, kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, kecuali ada 3. Kata Nabi SAW, la tajuzul mas'alatu illa li ahadi thalatha. Jadi tidak boleh meminta-minta kecuali untuk salah seorang dari 3 jenis. Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan. Ada seseorang yang menanggung hutangnya orang lain. Itu boleh. Jadi contoh misalnya seperti hadis seorang sahabat Nabi SAW, ketika dia meninggal, sahabat ini ketika dia wafat meninggal, maka disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada salah seorang sahabat kita sudah meninggal dan ingin disolatkan jenazahnya, sudah diselenggarakan jenazahnya dan sebagainya. Nabi SAW datang, pas Nabi mau takbiratul ihram, tiba-tiba sahabat langsung mundur ke belakang. Maka Nabi SAW langsung melihat tanda-tanda gelagat perbuatan para sahabat yang mundur ke belakang dan tidak mau salati jenazah tersebut. Nabi langsung bertanya, karena ini sudah ada indikasi jamaah sekalian, karena kebiasaan Nabi SAW itu, beliau tidak akan mensolati jenazah yang masih punya tanggungan hutang. Dan itu sudah diketahui oleh para sahabat. Makanya pas Nabi SAW mau takbiratul ihram untuk sholat jenazah, sahabat langsung mundur ke belakang. Itu langsung diketahui sama Nabi SAW. Kata Nabi, hal alaihi dainun, apakah sahabat kita ini punya hutang? Kata keluarganya, ada 2 dinar, 2 koin emas. 1 koin emas itu sama dengan 4 gram. 4 gram itu jamaah sekalian, 1 gram emas berapa? 2 juta barangkali ya, 2 juta. Berarti hutangnya berapa? 8 juta hutangnya ini sahabat pada saat itu. Maka Nabi SAW kemudian mundur ke belakang dan tidak jadi solatkan jenazahnya. Akhirnya disampaikan, siapa di antara sahabat yang mau tanggung ini hutangnya jamaah sekalian? Langsung datang Abu Qatadah Al-Ansari. Beliaulah yang datang dan menyampaikan, ya Rasulullah, sayalah yang akan menanggung hutangnya sahabat ini. Maka ditanggung oleh Abu Qatadah Al-Ansari. Ternyata Abu Qatadah Al-Ansari itu jamaah sekalian adalah sahabat Nabi SAW yang juga meriwayatkan hadis bahwa Nabi bersabda, seorang yang meninggal syahid akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sejak tetesan darah pertama tumpah kecuali hutangnya. Itu kalau antum baca hadis itu jamaah sekalian, yang meriwayatkan hadis itu adalah Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala. Jadi beliau tahu betul jamaah sekalian bagaimana ini seorang syahid harusnya sudah masuk surga, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, tapi masih tertahan karena hutangnya. Jadi beliau tahu betul bahwa kalau ini sahabat masih ada hutangnya, maka meskipun sudah disolatkan dan seterusnya jamaah sekalian, jenazahnya itu ruhnya masih tertahan di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai diselesaikan hutangnya. Kalau ada di antara kita yang melakukan amalan yang sama, menanggung hutangnya saudara-saudara kita misalnya, atau misalnya ada orang yang memang sedang terlilit hutang dan dia sedang jatuh miskin dan sebagainya, kebetulan dia adalah sahabat karib kita, sahabat dekat, teman kantor dan sebagainya, kemudian kita menanggung hutangnya 100 juta misalnya,
Nah, 100 juta ini jamaah sekalian, ketika ditanggung oleh seorang muslim, pertanyaannya, bolehkah dia meminta kepada kaum muslimin untuk membantu pelunasan hutang tersebut? Jawabannya boleh. Nah, dalam hadis yang lain dikatakan ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengeluh dengan utangnya yang sangat banyak. Nah, dia jatuh miskin, dia minjam utang ke sana kemari, akhirnya tidak bisa memiliki kemampuan untuk membayar utangnya semua. Jadi sudah terlalu banyak utangnya. Nah, ini orang yang disebut sebagai muflis. Orang muflis itu artinya orang yang utangnya sudah lebih banyak dibandingkan modal kekayaannya sendiri. Maka apa kata ya, orang bangkrut? Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, kumpulkan semua harta-harta perbendaharaan yang kamu miliki, kemudian ditakar berapa nilainya. Kalau cukup untuk bayar hutang, maka benda-bendamu itu yang akan diberikan kepada pemberi hutang atau piutangmu. Kemudian kalau seandainya tidak cukup, maka saya akan kumpulkan dari para sahabat saya derma-derma atau pemberian-pemberian sedekah-sedekah mereka untuk menutupi hutangnya. Maka Nabi SAW umumkan. Jadi kalau ada di antara orang yang mengatakan donasi itu tidak ada, kan sempat tersebar itu ya, ada viral itu ya, sempat ada video ketika ditanyakan, Ustadz, bagaimana hukumnya donasi apa namanya itu? Donasi buka puasa kalau saya tidak salah, apa hukumnya? Intinya pertanyaannya apa hukumnya donasi? Dia mengatakan tidak ada. Tidak pernah dikerjakan sama Nabi, tidak pernah dikerjakan sama sahabat, tabi'in dan seterusnya. Berarti belum baca hadis Bukhari dan Muslim kalau begitu. Karena hadis itu diriwayatkan dalam kitab sahih bahwa Nabi SAW mengumpulkan donasi dari para sahabat untuk membantu sahabat tersebut yang terkena bangkrut itu. Maka dikumpulkan oleh para sahabat harta-harta mereka, ternyata setelah dikumpul-kumpul jamaah sekalian dibayarkan, ternyata belum cukup juga. Wah, artinya sudah sangat banyak sekali hutangnya sahabat tersebut. Intinya jamaah sekalian, ini salah satu di antara kebolehan. Jadi boleh meminta-minta kepada seseorang ke lapangan orang lain kalau memang kita memiliki inisiatif membantu saudara kita untuk melunasi utangnya. Maka yang seperti itu hukumnya boleh. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW adalah bolehnya seseorang meminta jamaah sekalian kalau idza ijtahadhu jaiha, kalau seandainya dia terkena musibah. Nah, misalnya ada seseorang pedagang atau petani, peternak dan sebagainya, tiba-tiba datang musibah, banjir bandang atau apa dan sebagainya, semua usahanya habis ludes, seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu kan banyak usahanya, tapi datang musibah habis semua usahanya. Maka yang seperti itu boleh untuk menghidupi dirinya dan keluarganya jamaah sekalian, karena usahanya sudah tidak ada, maka boleh dia datang dan meminta kepada kaum muslimin, lalu kemudian diberikan bantuan sekadar untuk membantu penghidupannya. Bukan untuk mengembalikan modalnya jamaah sekalian, tapi untuk membantu penghidupannya saja. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian kata Nabi SAW, atau seseorang yang asabahu al-faqrus syadid atau kama qala, orang yang sangat fakir miskin. Orang fakir miskin boleh dia datang meminta, bahkan seharusnya jamaah sekalian ini tanggung jawab kita semua sebenarnya, termasuk tanggung jawab pemerintah. Jadi saudara-saudara kita para fakir miskin seharusnya mereka tidak boleh terlihat meminta-minta. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu kan dijelaskan jamaah sekalian, setelah firman Allah mathalul ladzina yunfiquna amwalahum dan seterusnya, itu kan datang penjelasan bagaimana orang-orang mukmin itu kelihatannya seperti orang-orang kaya semua. Karena apa? Karena mereka tidak mau meminta-minta. Kenapa mereka tidak meminta-minta jemaah sekalian? Karena rasa izzah, kemuliaan di dalam diri mereka itu yang menjaga supaya mereka tidak meminta-minta. Makanya kelihatan dari luar kok ini semuanya orang-orang muslim, orang mukmin, orang-orang kaya-kaya semuanya. Tidak ada peminta-mintanya. Padahal sebenarnya mereka miskin jemaah sekalian. Cuma karena rasa kemuliaan mereka di dalam agama Islam, rasa kehormatan mereka, rasa malu mereka, sehingga mereka terhalangi dari meminta-minta itu. Nah, cuma sebaliknya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain yang kaya-kaya raya jamaah sekalian harusnya punya perhatian yang lebih kepada mereka. Nah, seperti kita yang memiliki kemampuan, maka lihat saudara-saudara kita, tetangga kita yang dekat yang jauh, keluarga-keluarga kita yang dekat dan jauh. Mereka barangkali tidak minta jamaah sekalian, tapi ya kita dengarkanlah bagaimana keluhan mereka, bagaimana makan mereka dan seterusnya, supaya mereka tidak datang meminta-minta, tapi kita yang datang memberikan bantuan. Nah, ini salah seorang di antaranya jamaah sekalian, sahabat Nabi SAW perempuan, termasuk golongan yang ketiga ini. Nah, dia adalah seorang wanita yang miskin, seorang wanita yang fakir,
datang kepada Nabi SAW meminta bantuan. Dan seandainya jamaah sekalian dia datang kepada rumah Nabi SAW dan dia tidak mendapatkan apa-apa, kira-kira mau datang kemana lagi? Ya, ibaratnya kalau kita mau katakan, seandainya ketika wanita ini datang ke rumah Nabi SAW dan dia tidak mendapatkan apa-apa, maka kira-kira mau datang kemana lagi jamaah sekalian? Karena rumah yang paling dermawan adalah rumahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih dikatakan, beliau tidak pernah menolak orang yang meminta kepadanya, sebagaimana Nabi Muhammad tidak pernah menolak orang yang memberi kepadanya, kecuali kalau dia adalah zakat, infak dan sedekah. Tapi kalau itu adalah hadiah, serendah apapun hadiah yang diberikan jamaah sekalian, maka pasti diterima sama Nabi SAW. Walaupun itu parfum yang biasa, ataupun walaupun itu adalah makanan yang biasa dimakan oleh para sahabat, semuanya diterima selama itu statusnya adalah hadiah. Tapi kalau dia adalah zakat, infak, sedekah, maka tidak akan diterima sama Nabi SAW. Dan sebagaimana Nabi menerima semua pemberian hadiah jamaah sekalian, maka Nabi juga tidak pernah menolak orang yang meminta kepada, selama beliau memiliki. Ya, kalau ada sesuatu yang bisa diberi, maka akan diberi oleh Nabi SAW. Tapi kalau saat ini tidak ada yang bisa diberi jamaah sekalian, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Maka Nabi SAW akan gandeng tangan orang tersebut dan dituntun ke rumahnya sahabat yang bisa memberikan bantuan. Dan itu terjadi dalam hadis ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang tamu minta makanan di malam hari, tapi Nabi tidak punya makanan. Maka ditunjukkan kepada sahabat, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu saya, tamunya Nabi Muhammad SAW. Maka datanglah salah seorang sahabat mengatakan, saya Rasulullah, saya akan jamu. Padahal dia sendiri tidak tahu apa makanan di rumah. Nah, tapi sudah karena terpercaya jamaah sekalian, oh ini tamunya Nabi yang mau diberikan khidmat, maka diokekan sama sahabat ini. Setelah pulang jamaah sekalian, ini fikihnya juga orang yang mau menjamu tamu. Jadi jangan kita juga silang sunggang masuk ke dalam rumah, padahal kita tidak tahu apa yang ada di dalam kulkas. Jadi sebelum masuk jamaah sekalian, minta izin dulu kepada tamu tersebut untuk saya yang duluan masuk ke dalam. Nah, jadi siap-siapkan, diberes-bereskan dan sebagainya. Sahabat ini melakukan itu. Ketika dia masuk ke rumah jamaah sekalian, ditanya kepada istrinya, apa makanan di dalam rumah ini? Kata istrinya, tidak ada makanan kecuali untuk makanan kita saja dan untuk anak-anak. Nah, maka apa sahabat ini katakan, kau siapkan 2 piring di meja makan, kemudian anak-anak kita di dalam kau tenangkan saja. Ya, sampai mereka tertidur, karena saya ingin menjamu tamunya Rasulullah SAW. Maka dipersilahkan masuk. Ternyata jamaah sekalian, makanan yang disiapkan itu hanya cukup untuk si tamu ini, sedangkan sahabat sendiri tidak kebagian makanan juga. Maka apa yang dilakukan? Dimatikan lampu. Sambil pura-pura makan jamaah sekalian, padahal tidak makan sebenarnya. Ini piringnya kosong jamaah sekalian. Yang makan itu adalah tamunya Nabi SAW. Setelah selesai, sudah kenyang, pulang ke rumahnya jamaah sekalian. Nah, beliau sahabat sendiri akhirnya tidak makan, istrinya juga tidak makan, anak-anaknya tidak makan. Keesokan paginya datang Nabi SAW dan mengatakan, wahai sahabatku, apa yang telah kamu lakukan tadi malam kepada tamu saya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala merasa takjub dengan perbuatanmu tadi malam. Wah, itu. Jadi yang seperti ini jamaah sekalian, ini amalan-amalan yang begini yang tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh seseorang kecuali orang itu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti hadis ini juga jamaah sekalian. Ketika ibu ini dia bagi itu, padahal sebutir kurma jamaah sekalian, tapi momennya sangat pas, kemudian kebutuhan sangat pas. Ketika dia lakukan perbuatan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala meridai, merahmati, menyayangi, mencintai wanita ini sebagaimana dia tunjukkan rasa cintanya kepada kedua anaknya. Jadi amalan-amalan yang begini yang terkadang simple, sederhana jamaah sekalian, tapi itulah amalan yang mengundang keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya jamaah sekalian, ketika Nabi SAW didatangi, ternyata Nabi SAW tidak ada. Kemudian dijamu oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dalam hadis ini ceritakan Aisyah hanya mampu memberikan 3 butir kurma saja. Dan di sini kata ulama kita, faedah yang kedua, bahwasanya boleh kita berderma walaupun itu dengan derma yang sedikit. Nah, walaupun itu sesuatu barang yang sedikit, sederhana, segelas air minum jamaah sekalian, atau sebutir kurma. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Tidak boleh menganggap remeh sekecil apapun perbuatan kebaikan. Artinya jamaah sekalian, kita sebagai orang yang mau berderma, termasuk kita sebagai orang yang menerima derma.
Karena jangan sampai la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, maksudnya itu berarti hanya diberikan kepada orang yang mau berderma saja. Tidak, kepada orang yang akan menerima derma, menerima bantuan, itu juga termasuk di situ. Jadi kalau ada orang memberikan bantuan, saya cuma bisa sebutir kurma saja, jangan dianggap remeh. Mungkin sebutir kurma itu yang menyelamatkan dia dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, diterima jamaah sekalian. Karena kan sebagian orang barangkali menganggap bahwa hadis ini menjelaskan tidak bolehnya kita menganggap remeh walaupun itu dengan 3 butir kurma saja. Maksudnya bagi orang yang berderma, bagi orang yang berinfak, bersedekah. Tidak, maknanya jamaah sekalian bagi orang yang menerima atau orang yang melihatnya juga. Ini apa tong itu 3 butir kurma? Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Biasa orang bilang begitu jamaah sekalian. Infaknya cuma 2.000 rupiah, misalnya disebutkan pada saat khutbah Jumat. Fulan bin Fulan misalnya 5.000 rupiah. Apa toh 5.000 rupiah? Jadi memangnya masuk surga. Biasa kan orang bilang gitu ya, mau masuk surga dengan amalan seperti 5.000 rupiah. Memangnya surga punya itu, saya tidak mau sebutkan jemaah sekalian, karena itu merendahkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh menganggap remeh sekecil apapun dan serendah apapun amalan kebaikan seseorang, karena boleh jadi itulah yang akan mengundang rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan 3 butir kurma. Jamaah sekalian, kira-kira seandainya Aisyah radhiyallahu taala anha punya sekantung kurma, apakah masuk akal Aisyah memberikan 3 butir kurma? Rasa-rasanya tidak masuk akal jamaah sekalian. Cuma 3 butir kurma saja. Tidak masuk akal. Itu artinya bisa kita fahami bahwa ini kayaknya memang 3 butir kurma ini the last, ini yang paling terakhir. Dan memang kebiasaan Nabi SAW sudah seperti itu. Jadi Nabi SAW setiap harinya Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyimpan harta. Bayangkan itu. Beda dengan kita jamaah sekalian. Berapa tabungan tak sekarang ini di BSI? Berapa tabungan tak semua di BSI? Ada yang 10 juta, ada yang 20, ada yang 30. Persiapan untuk itu kan? Nah itu untuk menikah lagi. Jadi untuk persiapan masa depan, untuk besok, untuk bulan depan, untuk tahun depan dan seterusnya. Kan biasa ada yang mengatakan untuk biaya sakit dan sebagainya, rumah sakit dan seterusnya. Boleh jamaah sekalian, sah-sah saja. Tapi untuk orang seperti Nabi SAW yang seperti itu tidak berlaku. Jadi saking tingginya tawakal Nabi SAW, apa yang beliau terima dari karunia dan rezeki Allah pada hari itu juga habis. Jadi tidak ada yang disimpan oleh Nabi SAW. Dan para ulama kita menjelaskan ini menunjukkan betapa besar tawakal dan sempurnanya tawakal Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang beliau terima pada hari itu, apa yang Allah karuniakan kepada Nabi pada hari itu juga habis. Makanya dalam hadis dikatakan tidak pernah Nabi itu kenyang makan roti selama 3 hari berturut-turut. 2 hari iya, 1 hari iya, 2 hari iya, tapi 3 hari berturut-turut Nabi makan roti, kenyang dengan roti jamaah sekalian, tidak pernah. Yang pernahnya Nabi SAW itu cuma 2 hari berturut-turut. Kalau kita kan bagaimana? Hari-hari kenyang dengan nasi, dengan roti, dengan macam-macam. Nabi SAW 3 hari jamaah sekalian, 3 hari. Tidak pernah kenyang Nabi SAW 3 hari berturut-turut ya. Nah, dalam hadis Aisyah juga ketika disampaikan oleh Abdullah bin Urwah, beliau bertanya kepada Abdullah bin Urwah bertanya kepada Aisyah. Aisyah mengatakan, kami dahulu pernah 3 bulan lama jamaah sekalian tidak pernah menyala kompor di rumah Nabi 3 bulan berturut-turut. Kemudian apa yang ditanyakan kepada Aisyah? Kalau begitu apa yang dimakan Nabi dan para keluarganya? Air putih dengan kurma, itu saja dimakan oleh Nabi SAW. Makanya jemaah sekalian, kehidupan Nabi sangat bersahaja, bahkan lebih dekat dengan kemiskinan dan kefakiran. Itu hidup Nabi SAW, sangat bersahaja sekali. Maka diberikan kepada wanita tersebut 3 butir kurma jamaah sekalian. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamratan wa amsakat li nafsiha tamratan, dan seterusnya. Jadi faedahnya jamaah sekalian dari hadis ini, dari lanjutan hadis ini, bagaimana seorang ibu, sebagaimana judul bab ini, al-walidatu rahimat, bahwasanya ibu-ibu itu memang sudah stylenya dari Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang-orang yang penyayang. Stylenya bapak-bapak jamaah sekalian bukan rasa penyayangnya yang lebih besar, tapi rasa tanggung jawabnya yang lebih besar. Jelas ya? Makanya ada yang mengatakan ketika anaknya bertanya kepada bapaknya, "Pak, kita sayang Kak." Dia bilang, saya tidak sayang, cuma saya tanggung jawab kepada kau.
Nah, karena apa? Rasa sayang itu memang didapatkan kebanyakannya dari ibu. Sedangkan tanggung jawab kepada anak itu didapatkan dari bapak. Nah, dan tanggung jawab dan kasih sayang itulah yang akan melengkapi jamaah sekalian. Karena kalau sama-sama kasih sayang saja, dari bapak, dari ibu mendapatkan kasih sayang, dari bapak juga mendapatkan kasih sayang. Terus siapa yang tanggung jawab? Siapa yang kasih makan? Kalau disayang-sayang saja terus jamaah sekalian, kemudian tidak diberikan penghidupan, kan tidak beres juga. Kemudian dua-duanya memberikan tanggung jawab, tidak ada yang sayang, itu dia pergi cari pacar kalau begitu. Nah, dia cari ibunya tidak kasih sayang karena ibunya pergi bekerja terus, pergi pagi, pulang malam, datang di rumah, anaknya sudah tidur. Nah, anaknya masih tidur, dia sudah pergi, padahal dia adalah ibu. Tidak dapat kasih sayang dari ibunya, tidak dapat kasih sayang juga dari bapaknya sama juga seperti itu. Maka dari mana dia mendapatkan kasih sayang? Dari orang lain di luar. Jelas ya? Makanya jamaah sekalian, ini penting. Penyempurnaan yang seperti ini sangat penting. Kasih sayang dari ibu, tanggung jawab dari bapak. Kemudian jamaah sekalian, dalam hadis ini juga ternyata ketika Nabi SAW datang, lalu kemudian diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, di sini ada faedah. Ini kan ceritanya Aisyah menceritakan bahwa saya berikan derma, saya berikan infak, sedekah kepada wanita tersebut. Itu kan sebenarnya menceritakan kebaikan kepada orang lain kan. Sedangkan menceritakan kebaikan kepada orang lain, hukum asalnya jamaah sekalian itu sebenarnya sebaiknya tidak dilakukan. Jadi kita punya kebaikan, kita punya amal soleh, tidak usah diceritakan kepada orang lain. Makanya dalam hadis, meskipun diperselisihkan apakah dia hadis yang hasan atau dhaif, Nabi mengatakan ista'inu ala qadai hawaijikum bil kitman. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan hajat-hajat keperluan, termasuk kebaikan-kebaikan yang kita melakukan bil kitman, dengan sembunyi-sembunyi. Jadi sembunyi-sembunyi jamaah sekalian. Mau pergi ibadah haji, ibadah umroh, tidak usah disebarluaskan. Mau pergi ibadah haji dan sebagainya, tidak perlu disebarluaskan. Sembunyi-sembunyi saja jamaah sekalian. Nah, cukuplah kita dengan Allah SWT yang mengetahuinya. Kita punya amalan, tidak usah disampaikan kepada orang lain, cukup kita saja yang tahu. Tapi jamaah sekalian, ketika kita melihat hadis ini, ternyata fa akhbarathu Aisyah radhiyallahu taala anha, ternyata amalannya Aisyah, derma, infak dan sedekah yang dia berikan kepada wanita tersebut diceritakan sama Nabi SAW. Nah, bagaimana penjelasannya? Kata ulama kita, boleh menceritakan kebaikan kepada orang lain dengan dua pertimbangan. Pertimbangan yang pertama jamaah sekalian, kalau ada maslahat yang kita inginkan dari cerita tersebut. Contoh seperti Aisyah ini. Aisyah ini menceritakan kebaikannya kepada Nabi SAW sebenarnya untuk apa? Untuk minta wejangan dari Nabi SAW. Karena ada sesuatu yang luar biasa dari kejadian yang dia lihat itu jamaah sekalian. Nah, dia harus ceritakan memang kebaikannya. Datang seorang wanita, kemudian saya berikan 3 butir kurma. Itu kan harus diceritakan itu. Nah, dari kejadian yang menakjubkan menurut Aisyah radhiyallahu taala ini, beliau berharap mudah-mudahan ada sabda-sabda Nabi SAW, mudah-mudahan ada wahyu dari Allah, dan betul ternyata seperti itu. Jadi yang pertama boleh menceritakan kalau ada maslahat. Contoh yang lain jamaah sekalian, ketika Nabi mengajak para sahabat, ayo semuanya berderma, berinfak untuk membantu kita melakukan peperangan Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah. Itu kan tidak ada sahabat yang memulai. Siapa yang pertama kali memulai? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu, meskipun jamaah sekalian infaknya Abdurrahman bin Auf cuma 4.000 dinar saja, separuh kekayaannya. Siapa yang melengkapi itu jamaah sekalian? Yang melengkapi adalah Utsman bin Affan. Tapi kata ulama kita, siapa yang lebih banyak pahalanya? Meskipun Utsman bin Affan yang genapi itu semua kebutuhan peperangan Tabuk, yang paling banyak adalah siapa? Abdurrahman bin Auf, karena dialah yang paling pertama. Dia yang mencontohkan jamaah sekalian. Dia yang paling pertama, setelah itu diikuti sama Utsman bin Affan. Maka kata para ulama kita, al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu selalu diberikan kepada orang yang paling pertama memulai kebaikan, walaupun yang datang setelahnya adalah orang yang lebih baik amalannya. Jelas ya? Jadi ada orang, dia yang memulai jamaah sekalian, dia yang memulai berinfak dengan model infak seperti itu. Ternyata maslahatnya besar. Banyak orang berbondong-bondong melakukan, meskipun amalan mereka luar biasa, miliaran rupiah, tapi ini yang paling pertama, ini yang contohkan. Dia yang paling apa? Yang paling pertama mendapatkan keutamaan yang paling besar, karena semuanya ikut kepada dia. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila min ba'diha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a.
Siapa yang menunjukkan kepada satu sunnah amalan kebaikan yang baik diikuti sama orang lain, maka baginya pahala yang dia lakukan dan pahala semua orang yang mengikuti dia. Jadi jamaah sekalian, alasan yang pertama seperti itu. Kalau ada maslahat, kebutuhan yang kita lihat penting untuk kita dapatkan, kalaupun itu harus menceritakan kebaikan kita. Yang kedua adalah berhati-hati dari penyakit riya, ujub, sum'ah, takabur, sombong dan sebagainya. Ketika kita menceritakan amalan kita, jangan sampai masuk dalam perkara al-man, mengungkit-ungkit pemberian. Al-man. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Nah, ini pernah kita jelaskan juga bahwa al-man, mengungkit-ungkit, wal adha, menyinggung perasaan orang lain yang kita berikan derma, infak dan sedekah itu salah satu amalan perbuatan yang bisa menghanguskan perbuatan kebaikan yang kita sudah lakukan. Jadi Aisyah ini jamaah sekalian, dia merasa ada maslahat yang besar saya ceritakan amalan saya, dan insya Allah terjaga juga dari penyakit riya dan kesombongan serta ujub tersebut. Maka diceritakan kepada Nabi. Apa jawaban Nabi jamaah sekalian? Beliau mengatakan, wa ma yu'jibuki min dzalik. Nah, ini seakan-akan Aisyah ketika dia melihat jamaah sekalian, luar biasa ini ibu. Padahal dia sendiri lapar jamaah sekalian. Dia sendiri butuhkan itu satu butir kurma itu. Tapi ketika kedua anaknya setelah makan masing-masing kurma masing-masing, kedua-duanya langsung lihat kepada ibunya. Nah, coba dibayangkan kalau bapak barangkali tawamu sudah ada tawamu, kalau saya ini tawaku saya ini. Tapi ibu tidak seperti itu. Ibu meskipun dia belum makan jamaah sekalian, dahulukan anak-anaknya. Nah, dan itulah sifat kasih sayangnya ibu. Jadi walaupun dia belum makan, dia belum minum dan seterusnya, yang penting anak-anaknya dulu yang paling pertama. Jadi kenapa Aisyah takjub jamaah sekalian dengan perbuatan itu? Padahal kayaknya biasa. Itu karena Aisyah belum pernah merasakan hal yang seperti itu. Belum pernah Aisyah, kasihan. Nah, dan Aisyah sendiri jamaah sekalian, meskipun ini khilaf di antara ulama kita, apakah Aisyah memiliki anak dari Nabi SAW? Itu khilaf di antara ulama kita. Kebanyakan mayoritas ulama mengatakan Aisyah tidak punya anak dari Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan Aisyah pernah punya anak dari Nabi SAW. Hanya saja anaknya itu meninggal sebelum dilahirkan. Nah, meninggal dalam kandungan. Makanya Aisyah itu jamaah sekalian dipanggil sebagai Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Jadi beliau kenapa disebut sebagai Ummu Abdillah, ibunya Abdullah, padahal tidak punya anak. Nah, sebagian ulama mengatakan Aisyah pernah sudah hamil dari Nabi SAW, hanya saja keguguran jamaah sekalian. Dan setelah itu tidak pernah lagi mengandung anak dari Nabi SAW. Sampai Nabi SAW wafat, Aisyah radhiyallahu taala anha tidak memberikan anak kepada Nabi SAW. Yang ada itu jamaah sekalian dari istri yang sebelumnya, dari Khadijah radhiyallahu taala anha dan Maryam al-Qibtiyah. Kemudian jamaah sekalian, makanya Aisyah ketika dia merasakan takjub luar biasa melihat sikap sang ibu itu, ini menunjukkan karena memang Aisyah tidak punya pengalaman itu jamaah sekalian. Padahal Nabi SAW mengatakan itu hal yang biasa. Wa ma yu'jibuki min dzalik, maksudnya apa yang mengherankan? Karena memang sudah seperti itu sifatnya ibu, penyayang kepada anak-anaknya. Jadi bukan hal yang mengherankan jamaah sekalian. Kemudian kata Nabi SAW, turun wahyu, laqad rahimahallahu bi rahmatiha sobiyaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah merahmati, menyayangi, mengasihi wanita sang ibu ini karena dia telah mengasihi kedua anaknya. Nah, ini ada faedah kata ulama kita jamaah sekalian, disyariatkannya kita melakukan amalan untuk mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh seperti ini. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan kepada anak-anak kita, kepada keponakan atau kepada orang-orang yang lemah, yang membutuhkan, maka sikap yang menunjukkan rahmat ini jamaah sekalian, inilah yang akan mengundang rahmat Allah. Dan kaidahnya al-jazaa'u min jinsil amal, bahwa balasan itu selalu sama seperti amalan yang kita lakukan. Kalau kita rahmat, kasih sayang kepada orang, Allah juga akan mengasihi kita. Makanya Nabi mengatakan irhamu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang kasih sayang kepada orang yang lain akan dikasih sayangi juga oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi, sayangilah orang yang ada di atas muka bumi ini, yarhamukum man fis sama. Yang di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita juga. Alladzi la yarham la yurham. Ini ada hadisnya. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi juga tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya selalu seperti itu. Kalau kita tidak kasih orang lain, Allah juga tidak akan kasih kita. Kita kasih orang lain, Allah juga akan
mengasihi kita. Dalam riwayat yang lain jamaah sekalian dikatakan dalam hadis ini ketika Nabi mengatakan wa ma yujibuki min dzalik, Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain laqad aujaballahu laha biha al-jannah au najaha biha minan nar. Kata Nabi SAW, dengan amalan yang dilakukan oleh wanita ini, ibu ini jamaah sekalian, wanita ini Allah telah mewajibkan surga untuknya. Jadi diwajibkan untuknya masuk surga. Atau kata Nabi SAW, au najahallahu biha minan nar, atau Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalannya, amalan yang barusan kita ceritakan ini, Allah menyelamatkan dia dari api neraka. Nah, makanya jamaah sekalian tidak mengherankan itu kalau Ja'far As-Shadiq rahimahullah ta'ala mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan engkau menganggap remeh sekecil apapun perbuatan kebaikan, fala rubbama fihi ridwanullah, mungkin satu amalan yang ringan, sederhana, kecil itu di dalamnya ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Kita pernah mengerjakan ibadah haji, kita pernah umroh, kita pernah berinfak sekian, kita pernah sholat malam sekian tahun dan sebagainya. Kita tidak tahu jamaah sekalian. Ada salah seorang ulama namanya Hatim rahimahullah taala. Ketika ditanya, "Wahai Hatim, ceritakan kepada kami bagaimana ibadahmu, ibadah sholatmu." Dia mengatakan, ibadah sholat saya, kalau saya mau mengerjakan ibadah sholat, saya akan berwudu dan saya berwudu dengan sebaik-baiknya. Saya sempurnakan wudu saya. Kemudian saya berdiri melakukan takbiratul ihram. Lalu saya membaca semua zikir-zikir bacaan-bacaan tersebut. Saya rukuk dengan penuh kekhusyuan, saya i'tidal dengan penuh kekhusyuan, saya sujud dengan penuh kekhusyuan dan ketawaduan, saya duduk di antara dua sujud. Saya jadikan dalam semua salat saya itu kiblat atau Ka'bah ada di hadapan saya, surga di samping kanan saya, neraka di samping kiri saya, dan kalau saya berdiri saya menganggap, saya merasa seakan-akan saya berdiri di atas titian siratal mustaqim. Setelah itu, setelah selesai mengerjakan ibadah sholat, saya tidak tahu apakah sholat saya diterima atau tidak. Nah, itu seperti itu jamaah sekalian. Nah, makanya tidak boleh menganggap remeh sekecil apapun perbuatan kebaikan, agar kemudian boleh jadi amalan yang kecil itu, mudah-mudahan itulah yang menyelamatkan kita kelak pada hari kiamat. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini faedah-faedah yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.